Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai katrol. Nah, coba kita lihat di depan. Di sini ada pengertian dari katrol. Katrol itu digunakan untuk mengangkat dan menarik sesuatu benda. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah gaya sehingga kerja yang dilakukan menjadi lebih mudah. Apa saja contoh katrol dalam kehidupan sehari-hari? Di sini kamu bisa lihat saat kita menimba air pada sumur. Ya, ini namanya katrol. Jadi arahnya dari bawah ini naik ke atas, itulah dikatakan mengubah arah dan juga menjadi lebih mudah. Ya, sekarang kita lihat. Katrol sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya katrol tetap. Ini yang sering kita gunakan yaitu pada menimba sumur tadi atau pada tiang bendera. Ya, kita lihat apa saja prinsip katrol tetap. Ini prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Ya, kita lihat di sini ini adalah titik tumpu. Ya. Nah, titik kuasa ini adalah titik kuasa, di sini gayanya. Lalu O ke B ini adalah bebannya. Di sini titik beban. Kita bisa lihat di sini pada katrol tetap lengan beban OB. Jadi dari O ke B ini disebut lengan beban LB. Sama dengan lengan kuasa OA. Ya, kita lihat OA disebut lengan kuasa karena dia ini adalah lingkaran. Maka jarak OB dan OA ini adalah sama dengan jari-jari. Maka OB akan sama dengan OA. Sehingga kita tahu keuntungan mekanis KM adalah LK per LB. Ya, sehingga LK-nya tadi adalah OB. Kita lihat LK-nya adalah OA, sedangkan LB-nya adalah OB. Karena dia sama, maka LK per LB sama dengan 1. Sekarang kita lihat contoh soal, ya, kita lihat di sini. Sebuah beban bermasa 2 kg ditarik menggunakan katrol seperti pada gambar. Berapakah gaya minimal yang digunakan untuk menarik beban tersebut? Ya, sekarang kita lihat. Ya, kita tahu ini adalah katrol tetap. Ya, katrol tetap. Kita tahu katrol tetap itu rumusnya atau keuntungan mekanisnya selalu bernilai 1. Jadi kita buat di sini diketahui ya KM-nya sama dengan 1. Ya. Sekarang kita lihat masanya. Masa adalah 2 kg. Ditanya adalah gaya minimal F. Ya. Kita tahu bahwa katrol tetap itu sama dengan apa? Sama dengan tuas jenis pertama. Ya, tuas jenis pertama atau kita bisa juga ambil dari KM. Rumus KM tadi apa aja kemarin? KM sama dengan LK per LB. Atau KM sama dengan W per F. Ini ada di pelajaran sebelumnya, ya. Masih ingatkah kalian? Coba kita lihat ya. Di sini lihat ya. Nah, ini bisa ada di sini W KM sama dengan W per F. Ya, di sini ada KM sama dengan W per F. Ya, kita kembali lagi di sini. Jadi ada 2 rumus KM, ada LK per LB, ada W per F. Ya. Nah, sekarang yang diketahui hanya 2. Ada KM sama dengan 1, M sama dengan 2 kg. Maka yang harus kita cari terlebih dahulu adalah W, berat. W rumusnya sendiri adalah M kali G. Ya, di mana M adalah massa, kita masukkan 2 kg. G-nya jika tidak diketahui selalu bernilai 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi ingat, G
ya, kita ambil yang mudah, selalu bernilai 10, yaitu percepatan gravitasi. 2 dikali 10, 20 Newton. Ya, dari sini kita masukkan ke rumus Km sama dengan W per F. Kita masukkan Km sama dengan W per F. Maka bisa kita gunakan si segitiga. Ya, kita gunakan si segitiga. Apa? W F Km. Ini ya. Maka kalau kita mau cari F, kita tinggal tutup di F. Maka rumus F apa? W per Km. Baru kita masukkan F sama dengan W per Km. Ya, W-nya tadi berapa? 20 Newton, Km-nya 1. Maka nilainya 20 Newton. Ya. Maka kita peroleh dari sini, bisa kita simpulkan pada tuas golongan pertama, kita lihat besar berat akan sama dengan besar gaya. Ya, di sini beratnya 20 Newton, maka gayanya juga 20 Newton. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kita teruskan yang kedua. Katrol bebas atau disebut katrol bergerak. Kenapa dikatakan katrol bergerak? Di sini katrol yang bergerak bebas saat katrol dipakai. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah contoh gambar dari katrol bergerak atau katrol bebas. Di tengah-tengah beban, ya. Lalu ini F, ini T-nya, ya. Di sini titik tumpunya, T. Maka kita peroleh bahwa jarak antara katrol ini pada katrol bergerak lengan beban adalah dari T ke B, ya. Sedangkan lengan kuasa dari A ke B. Jadi T ke B ini disebut lengan beban, A ke B disebut lengan kuasa. Kenapa dapat setengah? Kita ambil kayak gini, nah ya. Jadi ini lingkaran. Ya, di tengah-tengah di sini namanya jari. Dari sini sampai ke sini namanya dia meter. Maka T ke B itu adalah setengah diameter. Sedangkan A ke B adalah diameter. Itulah kenapa dia didapat di sini adalah setengah. Ya, kita masukkan lagi. Kenapa keuntungan mekanisnya 2? Kita tahu KM adalah LK per LB. Kita tahu LK-nya tadi adalah jarak dari A ke B. Di sini adalah LK. Maka LB-nya adalah T ke B, LB. Kita masukkan LK-nya adalah D, LB-nya adalah setengah D. Habis, jadi didapatlah 1/1 sama dengan 2. Itulah kenapa keuntungan mekanisnya adalah 2. Ya, jadi untuk katrol bergerak itu yang harus kami ingat, keuntungan mekanisnya selalu bernilai 2. Ya, bisa dipahami kalau katrol tetap keuntungan mekanisnya selalu bernilai 1. Contoh soal kita lihat. Sebuah beban bermasa 2 kg ditarik menggunakan katrol seperti pada gambar. Berapakah gaya minimal yang digunakan untuk menarik beban tersebut? Ya, kita lihat ini katrolnya. Otomatis ini adalah katrol bergerak. Apa yang diketahui dari katrol bergerak sebelum kita lihat soal? Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanisnya selalu bernilai berapa kata Ibu tadi? Ya, 2. Nah, lalu di sini kita lihat soal sebuah beban, ya. Kita lihat sebuah beban bermasa 2 kg, maka M-nya adalah 2
W-nya berapa? W-nya adalah 20 Newton. KM-nya berapa? KM-nya adalah 2. Berarti berapa 20 bagi 2? 10 Newton. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kita lanjutkan. Kita lihat katrol jenis ketiga disebut katrol majemuk. Kenapa katrol majemuk? Kamu bisa lihat sendiri di sini. Gambarnya ada banyak sekali majemuk. Jadi majemuk itu lebih dari satu, ya. Kita lihat di sini untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanik, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak yang disebut katrol ganda atau katrol majemuk, ya. Keuntungan mekanik katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol. Nah, hitung talinya yang ini tidak termasuk, si gaya F ini nggak termasuk. Kita ambil hanya dari tengahnya ini aja, ya. Jadi kalau tali di sini ada 1, 2, 3, 4, maka keuntungan mekanisnya adalah 4, ya. Untuk mempermudah kalian, maka kita gunakan contoh soal. Nah, kita lihat di sini, ya. Contoh, sebuah beban bermassa 8 kg ditarik menggunakan katrol seperti pada gambar. Berapakah keuntungan mekanik dan gaya minimal yang digunakan untuk menarik beban tersebut? Sekarang kita lihat, Ibu tadi bilang kita lihat adalah jumlah talinya di sini, ya. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sehingga kita buat di sini diketahui KM-nya adalah 4. Dapat dari mana? Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa banyaknya keuntungan mekanis adalah banyaknya tali pada katrol, ya. Lalu apa lagi yang diketahui? Di sini bermassa 8 kg. Berarti M-nya adalah 8 kg. Yang ditanya adalah keuntungan mekanis. Keuntungan mekanisnya itu sudah diketahui. Lalu gaya minimal, ya. Berarti tinggal satu lagi kita yang ditanya, yaitu F. Karena keuntungan mekanisnya sudah dapat 4, ya. Kita gunakan rumus yang sama. Apa? KM sama dengan W per F. Sehingga F sama dengan W per KM. Bu, W-nya belum ada. Kita kembali seperti soal nomor 2 dan 1. Kita cari W. Rumus W adalah M kali G. M-nya adalah 8 kg, G-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. 8 kali 10, 80 Newton. Lalu kita masukkan, W-nya adalah 80 Newton, KM-nya adalah 4. Maka didapatlah 80 bagi 4 adalah 20 Newton. Maka gaya minimal yang digunakan adalah 20 Newton. Oke anak-anak, apakah kalian dapat mengerti? Oke, Ibu kira hanya ini dulu untuk katrol. Ya, Ibu harap kalian dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.